Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pemirsa dakwah keliling yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kami sudah berada di komplek, yaitu tepatnya di komplek Grand Garden Kalidoni Palembang, masih dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu rangkaian Maulid Arba'in. Pemirsa yang dirahmati Allah, peringatan Maulid merupakan sebuah kelaziman bagi umat Islam sebagai bentuk dan wujud rasa cinta dan kebanggaan kita dan syukur kita atas kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita berharap beliau akan menjadi tauladan bagi kita semua. Dan sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan tausiah yang tentu saja akan disampaikan oleh Al-Ustadz kita pada dakwah keliling kali ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita saksikan dakwah keliling bersama. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaram, para habaib, para asatid, para sesepuh, binusepuh, para tetamu, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, kepada yang saya muliakan Sahibul Bait, akhina fillah, Dr. Mas Agus Hakim dan keluarga besar tentunya, dengan majelis taklimnya yang pada malam hari ini mendapatkan jatah dari Maulid Arba'in di malam yang ke-20. Kepada para hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'an, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Saya akan memulai apa yang akan saya sampaikan dengan satu pertanyaan. Mengapa harus ada Maulid Nabi dalam kehidupan kita selaku umatnya? Mengapa mesti ada tenaga, pemikiran, bahkan waktu dan materi finansial yang harus kita keluarkan, yang harus kita berikan untuk terlaksananya peringatan Maulid Nabi? Apa urgensinya? Apa kepentingannya? Apa hubungannya dengan kita sekalian? Para hadirin yang saya muliakan, Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak belum kita lahir, kita belum ada, apalagi setelah kita punya gelar SAG, sarjana agama. Kalau sarjana yang lain gak ada urusannya. Sebab bisa jadi profesor doktor di bidang yang lain, tapi TK di bidang Islam. Yang SAG saja kadang tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ringkas, Maulid Nabi
peringatan Maulid Nabi yang diiringi dengan pembacaan kutubul mawalid. Kalau Anda pelajari dari A sampai selesai, maka kitab Maulid manapun sedang menceritakan tentang kehadiran, kehidupan, perjuangan, dan tetek bengek yang berkaitan dengan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali menceritakan Nabi. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid menceritakan Nabi. Sahibul Burdah menceritakan Nabi. Sahibul Barzanji juga menceritakan Nabi. Begitu juga Diba, Azab, dan mawalid-mawalid yang lain. Semua sedang menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melakukan pertama kali seorang nabi, kehadiran seorang rasul diceritakan untuk umat manusia? Maka maaf, bukan Nabi Muhammad, bukan juga para sahabatnya, juga bukan tabi'in, tabi'in, apalagi Ustadz Umar. Bukan. Yang menceritakan setiap sosok nabi dan utusan adalah yang mengutus dan yang menjadikan nabi itu sendiri, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa muskilahnya? Apa yang tidak masuk akalnya? Apa yang kemudian berbenturan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau menceritakan perjalanan seorang nabi, seorang rasul adalah menduakan Allah, maka yang mengajari menduakan Allah adalah Allah itu sendiri. Allah berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak." Nahnu naqussu, kami Allah, naqussu, akan selalu menceritakan min amba'ir rusul, berita-berita, hikayat-hikayat, perjalanan-perjalanan dari beberapa utusan. Manutsabbit, yang ceritanya itu bisa memantapkan hatimu. Manuthabbitu bihi fuadak, dengan cerita itu hatimu akan mantap, hatimu akan kuat. Ada istilah sekarang, kita belajar dari pengalaman. Ada kan? Kita belajar dari pengalaman. Apakah itu pengalamannya sendiri atau pengalaman orang lain? Kita belajar dari pengalaman. Apalagi untuk kita. Kita ini butuh praktek. Manusia tidak hanya butuh teori, tapi juga butuh praktek. Setiap praktek di disiplin ilmu apapun itu ada pembimbingnya. Ada orang-orang meskipun kita sudah tahu teorinya, tapi ketika praktek tidak jalan begitu sendiri. Ada pembimbing. Ini dalam apa, ilmu apapun. Apalagi soal ilmu ibadah. Allah menceritakan pengalaman-pengalaman dari nabi-nabi, rasul-rasul sebelum, apa saja yang dialami oleh Nabi kita Muhammad. Sebab kalau tidak ada cerita dari pengalaman orang-orang sebelumnya, utusan-utusan sebelumnya,
barangkali ada perasaan kok jadi Rasul begini, jadi Nabi begini. Sehingga ketika Nabi mendapatkan respon negatif dari kaumnya, mendapatkan reaksi yang tidak masuk akal, karena kehadiran Nabi tidak akan merugikan siapapun, maka Nabi sudah tahu ternyata yang ditolak bukan cuma dirinya, tetapi senior-seniornya juga mengalami hal yang sama, bahkan kadang lebih tragis. Ada yang dibunuh, ada yang digergaji, ada yang dikejar-kejar, bahkan dengan bismil daulah. Bukan cuma perorangan, bukan cuma sekedar kelompok, tetapi raja dan negaranya. Fir'aun mengajar-ngajar nabimu kan dengan atas nama negara. Begitu juga yang dialami oleh Nabi Isa. Nabi Isa tidak berhadapan dengan rakyat biasa, tetapi yang dihadapinya adalah juga raja-raja yang menjadi cikal kerajaan Romawi. Selalu berhadapan dengan penguasa, selalu berhadapan dengan kelompok-kelompok besar yang pada saat itu dominan menguasai sendi-sendi masyarakatnya. Ini pengalaman yang Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi aja butuh cerita, butuh hikayat untuk menjalankan roda kerasulan dan kenabiannya, apalagi kita yang hanya selaku umatnya. Jadi kalau sesuatu yang seperti ini tidak dicontohkan oleh Nabi, lalu kemudian dianggap sesat dan menyesatkan, kira-kira di sisi mana kita disesatkan oleh Maulud Nabi? Atau kita menyesatkan umat dengan mengadakan Maulud Nabi? Toh substansinya adalah menggali syama'il apa saja yang berhubungan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, agar makin mengenal, agar makin tahu, terutama magam, kedudukan. Pemirsa dakwah keliling yang dirahmati Allah, tentu saja kami sangat berbahagia sekali bersama TVRI Sumatera Selatan. Kami bisa hadir ke majelis-majelis pemirsa yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. Dan melalui dakwah keliling kita dapat berbagi ilmu agama dan menambah pengetahuan kita. Masih bersama dakwah keliling TVRI Sumatera Selatan. Dakwah keliling insya Allah penuh barokah. Saya punya majelis saya terbuka. Tidak usah diintip-intip, hadir saja. Rekam semua apa yang saya berikan kepada murid-murid saya. Dan selama ini aman-aman saja. Jangankan niat, azam terbersit sedikit pun untuk kemudian kehadiran majelis taklim yang saya asuh untuk membuat manusia itu kasar, baik itu dalam ucapannya, apalagi dalam tindakannya, perbuatannya, apalagi sampai menghadirkan rasa tidak aman. Hampir 30 tahun saya melanglang Kota Palembang. Apakah pernah ada yang merasa dengan hadirnya majelis saya orang itu menjadi kasar, baik pemikirannya, ucapannya, apalagi perbuatannya?
Apakah kemudian merasa kampung itu tidak nyaman karena saya menebarkan teror? Tidak ada. Oleh sebab itu orang pintar itu harus hati-hati. Saya tahu di dalam negeri itu ada apa semacam ya katakanlah konsep atau kerja ya, untuk bagaimana bisa menangkal embrio radikalisme dan terorisme. Kita dukung karena memang Islam tidak mengajarkan kekerasan. Islam tidak mengajarkan kekasaran. Kalaupun kemudian orang-orang Islam yang dikomandoi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di medan perang, itu karena apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah perintahkan perang, ya, maka raja pun harus kita singkirkan. Kalau memang itu perintah Allah, alam saja jagat raya ini diciptakan oleh Allah li ajli nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka lamma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena dirimu, kalau bukan karena dirimu ya Muhammad utusanku, tidak akan kuciptakan jagat raya ini. Kita adalah bagian kecil dari jagat raya ini. Apalagi Allah mengatakan kepada kita, Allah menyatakan kepada kita bagaimana magam Nabi Muhammad di hati, di jiwa, di pikiran seorang mukmin. Allah yang mengatakan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa amwalihim wa azwajuhu ummahatuhum. Kata Allah, bukan kata manusia. An-nabiyyu aula. Nabi Muhammad itu lebih utama, harus mendapatkan skala prioritas. Tapi di hati orang mukmin, dalam visi pandangan orang mukmin, daripada diri orang mukmin itu sendiri, daripada harta benda orang mukmin itu sendiri. Kalau Anda punya uang 100 juta, lalu kemudian dibuat mulutan seperti ini, habis 80 juta, Anda harus berbangga. Tapi kalau cuma habisnya 20 juta, Anda nggak usah nembuk dada. Kenapa? Nabi lebih berharga, lebih utama dari uang Anda, dari harta Anda. Tidak ada Nabi, tidak ada uang. Tidak ada Nabi, tidak ada Anda. Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibu-ibunya orang Kita mesti bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magam kita, bapak kita saja, ibu kita saja tidak boleh lebih berharga daripada Nabi. Diri kita tidak boleh lebih berharga daripada Nabi. Kalau nabinya dianggap kemudian apa harus Nabi Muhammad terus yang harus dihormati? Pelajari. Nabi Muhammad itu pemikirannya, idenya, perbuatannya, contoh-contohnya selalu konstruktif untuk diri beliau sendiri. Kan dalam ajaran salawat al-ma'thurah ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Apa? Para sahabat datang, ya Rasulullah, na'rifu kaifa nusallimu alaik. Kami tahu bagaimana berkirim salam untukmu, mengucapkan salam untukmu. Wala na'rifu kaifa nusalli alaik. Tapi kami tidak tahu bagaimana bersalawat untukmu. Karena ada perintah Allah,
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Apa? Ada orang yang Allah dengan langsung menyuruh kita bersalawat kepadanya? Apa ada? Apa ada bangsa Indonesia siapapun itu yang kemudian Allah secara langsung mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima? Tidak ada. Itu hanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Apa kata Nabi? Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Di dalam kitab-kitab tafsir, salawat yang diajarkan oleh Rasulullah ketika sahabat bertanya, wala na'rifu kaifa nusalli alaik. Kami tidak tahu bagaimana kami mengucapkan salawat untukmu. Maka Nabi mengatakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lihat. Tapi ketika Sa'ad bin Mu'adz, Ra'isul Ansar, datang, Nabi sedang bercengkrama dengan sahabat-sahabat Ansar. Maka Nabi memberikan komando kepada sahabat-sahabat Ansar, gumu li sayyidikum. Tegaklah kalian, berdirilah kalian, sambut kedatangan tuan kalian, pemimpin kalian. Ini fakta, ajaran, contoh yang Nabi berikan kepada kita. Jadi tidak usah kemudian kita menghimpun kekuatan, menghimpun pengaruh. Untuk apa? Agar dihormati? Enggak usah. Kalau kita benar, kalau kita loyal, kalau kita tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan sendirinya Allah akan mengetuk hati-hati orang-orang yang ada di sekitar kita untuk kemudian hormat. Sebuah kehormatan yang merupakan mihnah minallah, pemberian dari Allah, hadiah dari Allah, bukan yang kita ciptakan melalui pencitraan yang justru kadang ketika tersandung seperti ini, maka bukan kemudian kemuliaan, kehormatan, apalagi kemudian meragukan Al-Quran, menyalahkan orang-orang Islam, bahkan ada kata-kata picik. Karena masih banyak, dari mulai dia anak-anak sampai nenek-nenek, masih ada orang-orang Islam picik yang menganggap ilmu yang mulia itu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini tidak paham juga tentang Al-Quran, As-Sunnah. Ini bahaya. Oleh sebab itu ranah-ranah yang bukan ranahnya enggak perlu dimasuki. Anda siapapun, kita siapapun, jangan memasuki ranah yang kita masih remeng-remeng, yang masih buta, yang belum ada pengetahuannya. Dan itu yang melarang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan. Allah mengatakan jangan kau lakukan apa saja yang tidak ada bekal pengetahuannya. Dan Allah ketika kita suruh belajar, maka belajarnya kepada pakarnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahla dzikri bukan fas'alu dzakir, tapi fas'alu ahla dzikri. Jadi semua harus ada, apa istilah sekarang, kompetensinya, yang berkompeten. Kalau Anda mau bicara tentang Nabi Muhammad, kalau Anda mau bicara tentang Al-Quran, tentang As-Sunnah, kalau benar Anda ingin paham, maka belajar dulu. Setelah tahu baru bicara. Magomnya Nabi Muhammad itu azim, barzakhun la yabghiyan, tidak ada tepinya. Apa kata Habib Ali? Wa ala tafannunin
wasifihi biwasfih yafna zaman wa fihi malam yusufi. Banyak orang dari disiplin apapun mencoba memuja Nabi Muhammad sampai pemujanya habis. Yafna zaman, bahkan waktunya habis. Masih ada hal-hal yang positif yang belum tergalikan oleh manusia. Wa fihi malam yusufi. Ya Allah, begitu adil. Jadi jangan sembarangan. Yang kehadirannya itu rahmat, terutusnya itu rahmat adalah Nabi Muhammad. Enggak ada di Al-Quran selain beliau. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Jadi saya himbau siapapun saudara, kalau mau bicara tentang Nabi, bicaralah dengan pengetahuan. Ya, kalau belum punya pengetahuan atau tidak komprehensif pengetahuannya tentang Nabi, maka enggak usahlah terlalu jauh kemudian bicara soal Nabi Muhammad. Ayo kita tahu diri. Bukan Islam itu kemudian atau saya memonopoli, tidak. Islam tidak pernah menghalang-halangi siapapun untuk menyampaikan, untuk kemudian berkhidmat, meneruskan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi harus berdasarkan pengetahuan. Karena kita tahu bersama, Nabi tidak kurang apa kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak pernah disuruh minta agar ditambah kehormatannya, kemuliaannya. Yang Nabi suruh adalah agar bertambah ilmunya. Wa qur rabbi zidni ilma. Nabi saja disuruh tadi, ya Allah beri aku tambahan ilmu. Kita bukan Nabi, ya. Kita cuma umatnya. Maka jangan berhenti thalabul ilm. Bahkan arba'in ini adalah juga dalam rangka thalabul ilmi, ya, agar tidak tersesat, agar tidak salah, dan unsur kesalahannya itu disengaja. Kalau keliru, ya namanya keliru. Tapi kalau sampai dengan unsur kesengajaan, ini namanya ya, ngenyel, gitu loh. Ya, sudah tidak tahu, tidak mengerti, tapi memaksakan diri. Sekali lagi, Nabi Muhammad tidak bisa disonding dengan siapapun, tidak bisa disejajarkan dengan siapapun. Karena siapapun hadir berkah Nabi. Tapi Nabi hadir bukan berkah siapapun. Nabi adalah nafsur rahmah. Nabi itu adalah rahmat itu sendiri. Bukan hanya sekedar pembawa rahmat, tapi Nabi adalah juga nafsur rahmah. Itu mulai dulu kita pernah juga tersinggung. Ya, ketika Nabi dikatakan tidak pasti masuk surga, ya, udahlah, jangan bermanuver gitu loh. Kalau dalam soal agama, qulil haq walau kana murra, jangan banyak enyek-enyeknya, manuvernya itu jangan. Yang baik sampaikan baik. Karena memang tugas kita itu begitu. Kita beragama ini di sini, bukan nanti di alam barzah udah nggak ada agama lagi. Ya, di sana darul jaza, bukan darul di sini. Kita harus benar-benar komitmen, benar-benar yakin, ya, dan mantap, jangan pernah goyah, agar apa? Kita bisa memenuhi permintaan Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah enggak pernah minta yang lain selain jangan kalian mati kecuali tetap Nah, kalau ingin tetap Islam, hormati Nabi Muhammad. Sungguh merupakan kebanggaan dan kebahagiaan bagi kita umat Islam. Kita masih dapat merayakan dan berekspresi, memberikan
nuansa yang baik terhadap peringatan Maulid Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semoga peringatan seperti ini akan terus berlanjut. Kita ikuti kembali dakwah keliling TVRI Sumatera Selatan, insya Allah penuh barokah. Allah sampai sekarang kan mengatakan kepada kita, wa'alamu anna fikum Rasulullah. Apa ada orang yang disifati seperti itu? Hanya Rasulullah. Ketahuilah oleh kalian semua bahwa dalam kehidupan kalian ada Rasul. Anda mau ke WC ada Rasulullah tuntunannya. Bahkan maaf, Anda sedang dengan istri Anda ada tuntunan Nabi kita Muhammad. Apapun yang sedang kita kerjakan atau apa yang akan kita kerjakan, ada tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Saya sampaikan ini agar kalian semua tidak menyesal saat sakaratul maut datang. Ustaz Taufik aja meninggal, apalagi kita. Orang-orang yang ketika hidupnya telah membuktikan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, meninggal dunia. Kata Nabi, yang terbaik itu bukan yang hitam, tinggi, gemuk, apalagi kurus, kaya, miskin, jabatannya tinggi, hartanya banyak, bukan. Orang yang terbaik di mata Nabi adalah anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum. Lihat apa yang dilakukan oleh almarhum luar biasa sekali. Malam ini adalah malam ketiganya. Luar biasa sekali. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali selalu menyampaikan apa yang beliau tahu seputar ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang begitu aja mati, apalagi ente. Nah kalau yang seperti itu mati, disuruh hidup lagi nggak mau. Orang ketika matinya mukmin, walaupun Allah menjanjikan, ku hidupkan lagi kau 1000 tahun, dan 1000 tahun selama kehidupan kedua, kau tidak akan pernah susah, tidak akan pernah berduka, tidak akan pernah galau. Kau orang yang paling terhormat, paling kaya, paling berkuasa seluruh dunia. Tapi saat matinya tidak seperti ini lagi. Mereka nggak mau. Ketika benar-benar telah bisa memenuhi permintaan Allah, wala tamutunna illa wa antum. Kalau ingin seperti itu, perbaiki akhlak kita dengan Nabi Muhammad SAW. Nggak usah bicara akhlak dengan sesama kita dulu. Bicara akhlak dengan buat apa dengan kita sopan, dengan kita ramah. Tetapi dengan Nabi Muhammad statementnya menyakitkan. Gak ada artinya. Hablum minan nas itu bias daripada hablum minallah. Beneri dulu hubunganmu dengan Allah, maka pasti hubunganmu dengan sesama itu baik. Tapi kalau dengan Allah morat marit, kita ini bersuara lebih lantang dari Nabi Muhammad saja, nggak boleh. Itu mulai beberapa a'immah al-muhaddithin ketika sedang baca hadis, ya, apalagi HP, itu mulai kalau lagi belajar HP matikan. Ya. Takut ada hadis itu ma sadara min famihi sallallahu alaihi wasallam, kata yang keluar dari mulut beliau yang mulia. Allah melarang suara kita lebih keras dari suara dia. Artinya apa? Jangan ada perhatian yang buyar, yang tidak fokus. Maknanya seperti itu. Bukan kemudian Anda lalu mengatakan, nah sekarang kan Nabi nggak bicara langsung sama kita. Itu sama seperti wa'alamu anna fikum Rasulullah. Orang yang menerjemahkan bahwa itu ayat untuk para sahabat. Jadi kalau begitu untuk kita nggak berlaku ayat itu. Nah ini, jadi harus hati-hati ketika berhadapan berkaitan dengan Rasulullah, hati-hati. Sebab orang yang menyakitinya menyakiti Allah. Menyakiti Rasul, menyakiti Allah. Ya. Kalau sudah menyakiti Allah, apa daya kita berhadapan dengan qudratullah, kekuasaan Allah. Oleh sebab itu, akhlak kita kepada Rasul perbaiki. Dan pasti kalau akhlak kita dengan Rasul baik, dengan sesama pun baik. Allah saja percaya begitu kok. Ya. Allah percaya sama Nabi Muhammad seperti itu. Ada enggak Rasul lain
yang kemudian Allah katakan wa may yuti'ir rasula faqad atau Allah. Ada enggak rasul lain? Yang Allah berkata siapa yang taat kepada Rasulullah Nabi Muhammad berarti taat kepada Allah. Anda cari dalam Al-Quran, ada enggak ayat itu yang seperti itu untuk Nabi dan untuk utusan Allah yang lain? Tidak ada. Hanya untuk Nabi kita Muhammad. Allah saja percaya orang yang taat kepada Nabi Muhammad pasti taat kepada Allah. Kenapa kita kemudian ragu? Apa semuanya harus Muhammad? Semuanya harus dari Muhammad. Semuanya dari Al-Quran. Semuanya dari As-Sunnah. Belajar dulu nenek. Kalau ingin tahu jawabannya. Oleh karena itu sekali lagi berakhlaklah kepada Nabi Muhammad. Pasti Anda juga berakhlak kepada sesama Anda. Sebagaimana Allah katakan taat kepada Nabi, taat kepada Allah. Hadza minni wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان
والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, kita sudah menyimak banyak sekali teladan-teladan yang bisa kita ikuti dari apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasanya sangat pantaslah kita sebagai umat Islam untuk selalu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pemirsa dakwah keliling, demikian kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Dakwah keliling TVRI insya Allah penuh barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. لزرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق من نقول إني لزرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق من نقول قولوا رجعنا بكل خير للمصطفى سيد الوجود. قولوا رجعنا كل واجتمع الفرع كالأصول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ليالي الرضا علينا عودي يحضر بالكعود. علينا بكل خير بالمصطفى طيب الوجود. عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الوجود.